Shalom dan bertemu kembali di dalam program Bicara Sabda. Pada malam ini saya mau kongsikan perkongsian ini dengan tajuk atau tema cara mengkeohkan pemimpin. KO dalam istilah sukan tinju ialah knockout, yaitu keadaan di mana lawan dijatuhkan dan tidak berupaya untuk bangkit lagi dan serta-merta diistiharkan kalah. Jadi cara mengkeohkan pemimpin ini adalah sesuatu yang mengingatkan kita sebenarnya. Karena cara mengkeohkan pemimpin bukanlah bermaksud atau dimaksudkan untuk mendorong kita agar kita menjatuhkan pemimpin lain, tetapi ini untuk mengingatkan kita bahwa ada kemungkinan, sama ada sadar atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, kita mungkin sedang menyebabkan kejatuhan pemimpin yang lain. Ini disebut sebagai reverse psychology. Saya masih ingat waktu saya di Darjah 6, kami semua bising di dalam kelas itu, dan cegok kami berulang-ulang menegur kami supaya jangan bising, semua diam, tetapi malah kami berterusan bercakap satu dengan yang lain sehingga membuat keriuhan di dalam kelas itu. Tetapi tiba-tiba cegok kami ini teriakan satu perkataan yang berbeza daripada apa yang dia terus-menerus peringatkan kepada kami supaya diam, supaya kami jangan bising. Tiba-tiba guru kami teriakan perkataan ini, semua bising. Pada waktu kami mendengar perkataan itu, serta-merta dan secara tiba-tiba semua kami diam. Dan guru itu mulai ulangi. Dan menunjuk satu persatu dari kami dan katakan, bising, buat bisinglah. Tapi malah setiap kami mulai diam. Kadangkala di dalam hal kepimpinan pun, atau di dalam diri kita, baik secara rohani ataupun di kehidupan kita setiap hari. Ada waktunya kita perlu diingatkan dengan kaedah reverse psychology atau psikologi Songsang. Yang mana bukan maksud sebenar apa yang kita sampaikan, seperti cara mengkeohkan pemimpin, cara membuat pemimpin knock out atau menjatuhkan pemimpin, tapi untuk menyadarkan kita supaya kita jangan melakukan ini kepada orang lain. Nah, kita akan memperhatikan tentang bagaimanakah cara menjatuhkan atau knock out pemimpin. Ada dua yang saya mau kongsikan, tetapi dalam setiap perkara ini ada dua perkara di dalamnya yang sebenarnya kelihatan berbeza, tetapi kesannya sama. Yang pertama, cara mengkeohkan pemimpin atau menjatuhkan pemimpin. Yang pertama adalah jangan taat dan tunduk kepada pemimpin. Walaupun dia melakukan apa yang benar, dia memimpin kita dalam kebenaran, tetapi kalau kita mau menjatuhkan pemimpin, kalau kita mau mengkeohkan pemimpin, jangan taat dan jangan tunduk kepada pemimpin itu. Atau taatilah pemimpin itu atau pemimpinmu walaupun dalam hal yang salah. Bila dia meminta untuk kita melakukan perkara yang memang jelas, memang kita tahu itu salah, lakukan saja, taati saja. Karena itu juga adalah cara untuk kita dapat mengkeohkan pemimpin. Tetapi apa kata firman Tuhan? Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Dalam firman Tuhan ini berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Firman Tuhan di sini dengan jelas dan tegas berkata, taatilah dan tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Di sini menyatakan tentang pemimpin-pemimpinmu, berarti bukan hanya seorang pemimpin. Dan memang di dalam diri kita, sama kita sebagai pemimpin atau orang yang dipimpin, Tuhan telah mempercayakan di dalam hidup kita ramai pemimpin. Kalau kita yang terlibat di dalam pelayanan atau kepimpinan di gereja, contohnya kalau sekiranya sudah terlibat dalam pelayanan pemuda-pemudi, ada pemimpin di dalam pelayanan itu. Terlibat di dalam pelayanan pujian penyembahan, ada juga pemimpin di situ. Di kelompok sel ada juga pemimpin. Kalau di gereja ini ada pemimpinnya, ke gereja itu ada pemimpinnya. Jadi selalu ada pemimpin yang ada di atas kita, yang Tuhan sebenarnya telah tempatkan untuk menjadi authority atau pemimpin kepada kita. Bagi kita terhadap pemimpin yang memimpin kita, yang kita harus lakukan adalah taat dan tunduk kepada pemimpin. Apa itu taat dan apa itu tunduk? Taat adalah tindakan kita untuk mengikuti dalam bentuk tindakan atau perbuatan kepada pemimpin itu. Sementara tunduk adalah sikap hati kita yang menghormati dan menghargai pemimpin itu. Dan ini biasanya tidak begitu kelihatan. Karena ini berbentuk di dalam kita, dalam sikap hati kita. Kita taat selagi tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ada batasan di dalam hal ketaatan, yaitu kalau sesuatu yang diminta untuk kita melakukannya, selagi tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita taat. Tapi seandainya itu bertentangan dengan firman Tuhan, contohnya kita diminta untuk rasuah, mencuri, menyeleweng, kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita berhak dan kita sepatutnya lebih taat kepada Tuhan daripada perintah pemimpin untuk melanggar firman Tuhan. Jadi dalam hal ketaatan ini ada batasannya. Bagaimana dengan tunduk? Karena tunduk itu adalah sikap hati. Tunduk walaupun pemimpin itu mungkin banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi kita sepatutnya tetap menghormatinya sebagai pemimpin yang Tuhan telah percayakan. Ada kisah yang menjadi peringatan kepada kita yang dicatatkan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12, juga di kitab Bilangan pasal yang ke-16. Di pasal 12 kitab Bilangan ini menceritakan tentang Miriam yang menegur Musa karena Musa mengambil seorang lagi istri, dan istri yang Musa ambil itu adalah daripada bangsa yang lain, bukan dari kalangan orang Israel. Sedangkan Musa sudah ada istri sebelumnya. Dan memang apa yang dilakukan oleh Musa itu kelihatan memang tidak benar. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah sikap hati daripada Miriam. Sehingga firman Tuhan berkata, Miriam dikutuki oleh Tuhan dengan mendapat penyakit kusta. Dan ada hukum bagi mereka yang terkena penyakit kusta, yaitu dia akan diasingkan daripada orang lain. Dia akan dikucilkan. Dia tidak boleh bersama dengan orang lain. Gara-gara karena sikap hati Miriam terhadap Musa. Bukan oleh karena perbuatan Musa semata-mata, tetapi sikap hati yang sudah tidak ada hormat, tidak tunduk kepada autoriti Musa sebagai pemimpin. Demikian juga di Bilangan pasal yang ke-16. Ini tentang Korah. Dia memberontak kepada Musa dan dia mempengaruhi sejumlah orang untuk memberontak kepada Musa dengan mengatakan, kalau saya menjadi pemimpin, mungkin saya jadi lebih baik daripada kamu. Karena sebenarnya Musa menjadi pemimpin ini bukan oleh karena pilihan atau keinginannya sendiri, tetapi karena pilihan Tuhan. Dan Tuhan sedang memimpin bangsa ini dalam jalan Tuhan, yaitu menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan bermula dari Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya
yaitu bangsa Israel yang sekarang Musa telah pimpin keluar dari tanah Mesir, dan mereka sedang dalam perjalanan menuju menakluki tanah perjanjian itu. Akibat dari pemberontakan yang dilakukan oleh Korah dan orang-orangnya, mereka mati. Firman Tuhan berkata, tanah mereka semua jatuh ke dalam tanah itu, dan mereka ditelan oleh tanah hidup-hidup. Dan ini menjadi suatu peringatan bahwa begitu penting seperti yang firman Tuhan katakan ini, supaya kita taat dan tunduk kepada pemimpin yang Tuhan telah percayakan atau yang Tuhan letakkan di atas kita. Statement ini sangat mengingatkan dan terus-menerus mengingatkan saya secara pribadi. Statement ini mengatakan, tidak ada faedah langsung. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada faedah langsung jika Anda menentang pemimpin yang sedang memimpin Anda di jalan Tuhan. Sama seperti Musa yang coba ditentang oleh Korah. Dia sedang membawa bangsa Israel ini sesuai dengan jalan Tuhan, tetapi ditentang, tidak ditaati, dan tidak dihormati. Dan apa yang terjadi? Tidak ada faedah langsung penentangan itu. Karena Tuhan sendiri yang telah membela Musa sebagai pemimpin yang Tuhan telah angkat. Kembali kepada Ibrani 13 ayat 17 tadi. Firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kembali kepada hal yang pertama tadi. Kalau saudara mau mengkeohkan pemimpin, menjatuhkan pemimpin, jangan taat dan jangan tunduk kepada pemimpin itu. Atau taatilah pemimpin itu, walaupun dalam hal yang salah. Tetapi dengan jalan menentang pemimpin yang sedang membawa kita dalam jalan Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Penentangan itu, usaha kita untuk coba mengkeohkan pemimpin, apabila Tuhan yang telah menempatkan pemimpin itu, dan Tuhan yang membela pemimpin itu, usaha kita itu adalah usaha yang tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Sekali lagi, tidak ada faedah langsung jika Anda menentang pemimpin yang sedang memimpin Anda di jalan Tuhan. Jangan-jangan pemimpin yang saudara sedang tentang sekarang ini, tanpa sadar atau dengan sadar, tanpa sengaja atau dengan sengaja, saudara coba dan sedang mengkeohkan dia, yang sedang membawa saudara dalam jalan Tuhan. Kalau saudara sedang menentangnya, sebenarnya saudara berhadapan bukan dengan pemimpin itu sendiri, tetapi authority yang lebih tinggi, yaitu dari Tuhan sendiri, yang telah mempercayakan pemimpin itu. Yang kedua, cara mengkeohkan pemimpin. Seperti yang pertama tadi, ada dua perkara yang kelihatan berbeza, tetapi mempunyai kesan yang sama, akibat yang sama. Yang kedua ialah, carilah walau sekecil apapun kelemahan atau kesalahan pemimpin itu, dan sebarkannya. Atau istilah yang selalu digunakan sekarang, viralkannya. Walau sekecil kelemahan atau kesalahan pemimpin itu, cari dan sebarkan, viralkan. Atau sebaliknya, walaupun pemimpin itu melakukan apa yang salah, melakukan kesalahan, biarkan saja. Diam-diam, tidak perlu berbuat apa-apa. Karena dengan cara itu, tanpa saudara terlibat
langsung atau tidak langsung, pemimpin itu mungkin dikeohkan oleh perbuatannya sendiri. Tetapi apa kata firman Tuhan? Matius 18 ayat yang ke-15. Ini adalah dari Tuhan Yesus sendiri tentang hal memberikan teguran. Matius 18 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saya selalu bermain-main dengan anak kami yang bungsu, yang kedua. Saya selalu membuat isyarat seperti ini. Yang kita tahu, saya memperhatikan kau. Saya lihat kamu. Saya tahu apa yang kamu sedang lakukan. Dan ini seperti itu. Proses memberi teguran yang tepat ialah dengan menegur pemimpin itu atau pemimpin berkenan di bawah 4 mata. Saya harap isyarat ini akan menginspirasi kita bermula malam ini. Memberi teguran atau peringatan atau dorongan. Tegur pemimpin yang berkenan di bawah 4 mata sebelum proses yang lain perlu diambil. Karena kalau kita baca ayat 16, ayat 17. Kalau sekiranya teguran di bawah 4 mata itu tidak diendahkan atau tidak diperdulikan, bahwa seorang atau 2 orang lagi, sehingga sekarang bukan lagi di bawah 4 mata, tetapi mungkin sekarang ini sudah di bawah 8 mata, atau sampai kepada 10 mata. 1 orang dengan ada 4 orang lagi yang lain yang memberikan teguran. Tapi selepas itu, bawa kepada jemaat ini yang banyak mata sekarang, mungkin ratusan mata. Yang memberikan, maksudnya memberikan teguran, berikan peringatan. Dan kalau tidak mengendahkan teguran itu, tidak bertobat juga, firman Tuhan berkata, kucilkan dia. Anggap dia orang berdosa. Dan ini ada satu proses dalam hal menegur. Kalau sekiranya ada pemimpin yang salah atau orang yang salah, bermula dengan proses tegur orang itu dengan 4 mata. One on one atau satu dengan satu. Bukan dengan cara fitnah atau gosip. Apa beza fitnah dan gosip? Fitnah adalah kita mereka-reka satu cerita yang tidak benar tentang orang itu dan kita sebarkan. Sementara gosip adalah memang sesuatu yang benar, sesuatu yang betul dilakukan oleh orang itu, kemudian kita sebarkan. Ada yang katakan fitnah itu lebih sakit, tapi ada yang katakan gosip itu lebih sakit. Sebenarnya kedua-duanya menyakitkan. Dan sekarang ini dalam zaman di mana maklumat begitu cepat dan serba canggih, orang boleh salah gunakan juga. Tapi kalau kita memberikan teguran kepada pemimpin bukan dengan cara fitnah atau gosip melalui media sosial. Sama ada melalui Facebook, Instagram, ataupun melalui WhatsApp. Ada juga yang melalui TikTok atau melalui YouTube. Dan banyak lagi saluran media sekarang yang boleh digunakan untuk tujuan mengkeohkan pemimpin dengan menggunakan pendekatan fitnah atau gosip. Tapi ada juga yang masih berlaku sekarang, kaidah lama yang disebut sebagai surat layang. Apa itu surat layang? Dituliskanlah, ditujukan kepada siapa, mungkin ada tarik dia, dan apa yang dia suarakan itu mungkin ramai orang yang terlibat di situ dengan kesalahan atau salah laku itu ini. Dan disenaraikan, mungkin ada satu senarai panjang tentang salah laku orang-orang itu. Tapi pada akhirnya tanpa nama penulis surat itu. Ini yang dikatakan surat layang. Dan kemungkinan di dalam isi surat layang itu ada yang berbentuk fitnah, ada juga yang berbentuk gosip.
Dan menurut saya, kalau pemimpin yang sedang mengusahakan mengkeohkan pemimpin lain dengan cara seperti itu, harus ingat, walaupun mungkin orang itu bersalah, walaupun apa yang disampaikan itu adalah benar, tetapi karena tidak melakukan apa yang Yesus katakan, beri teguran bermula dari 4 mata. Surat layang itu bukan teguran 4 mata. Itu adalah cara iblis untuk coba menjatuhkan pemimpin. Karena memang setiap pemimpin tidak sempurna. Tetapi Tuhan membela orang yang dipanggilnya untuk menjadi pemimpin. Saya dengan penuh kerendahan hati, kalau seandainya ada di antara saudara yang pernah terlibat dalam semua ini, sama ada fitnah, gosip di media sosial atau dengan cara surat layang, atau ada yang lebih dirohanikan, perkara doa, bahan doa. Ini untuk tujuan dia, untuk kita doakan, bukan untuk disebarkan. Tapi apa yang disampaikan itu dalam bentuk fitnah atau dalam bentuk gosip terhadap pemimpin atau terhadap orang lain. Kalau ada yang pernah terlibat, lebih baik bertaubat. Dan kalau sekiranya memang perlu memberikan teguran, mulakan proses itu seperti yang Yesus katakan, bermula dari 4 mata. Amsal 27 ayat 5 firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Berdiam diri dan tidak menegur bila pemimpin membuat kesalahan, berakibat lebih buruk dari kemungkinan kita mendapat reaksi negatif bila menegur atau memperingatkan pemimpin akan kesalahannya. Dalam 1 Raja-Raja, pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ini adalah di waktu usia lanjut Daud. Dan Daud sebenarnya sudah mengenal pasti siapa pengganti dia untuk naik takhta, yaitu Salomo. Tapi ada seorang anak dari Daud juga, nama dia Adonia, yang ingin naik takhta. Dan dia usahakan untuk diri dia ditabalkan sebagai raja. Dan dia sudah berpakat dengan beberapa pemimpin termasuk Yoab, yang merupakan panglima tentara dari Daud, dan beberapa imam seperti Abiatar untuk mentabiskan dia, untuk mengurapi dia menjadi raja menggantikan Daud, raja Israel. Tetapi yang Tuhan sudah tunjukkan kepada Daud untuk menggantikan dia sebagai raja adalah Salomo. Tetapi dicatatkan dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-6. Daud dikatakan di sini tidak pernah menegur Adonia, walaupun Adonia melakukan apa-apa kesalahan. Jadi ini mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Kalau mau menjatuhkan atau mengkeohkan pemimpin, selain daripada carilah sekecil apapun kelemahan atau kesalahan pemimpin itu dan sebarkan, maka lakukan ini. Walaupun pemimpin itu melakukan apa yang salah, biarkan saja. Jangan tegur, berdiam diri saja. Dan itu akan menghancurkan pemimpin itu. Itulah yang berlaku kepada Adonia. Apabila Daud tidak pernah menegur dia akan apa-apapun kesalahannya, sehingga akhirnya setelah Salomo menggantikan Daud sebagai raja, Adonia mati karena pemberontakannya kepada otoriti. Statement ini berkata begini, dan ini saya sangat senang sekali. Carilah sekecil apapun kebaikan pemimpin Anda dan war-warkannya, atau sebarkannya, ataupun akuinya, sampaikannya kepada orang lain, iktiraf itu di hadapan orang lain. Namun jika ada kelemahannya, yaitu kelemahan pemimpin itu, biarlah Anda adalah orang pertama yang menolongnya mengatasi kelemahan itu. Untuk kita mencari
kesalahan atau kelemahan pemimpin. Itu begitu mudah untuk kita mencari walaupun hanya sekecil apapun kesalahan kelemahannya. Tapi mari, kalau saudara tidak mau mengkeohkan pemimpin, belajarlah untuk lebih melihat kekuatannya, iktiraf kekuatannya. Tapi kalau ada kelemahan daripadanya, bermula dari 4 mata, dan biarlah Anda orang pertama yang menolong pemimpin itu, supaya dia dapat mengatasi kelemahannya. Saya akhiri perkongsian dalam sesi ini. Dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24, firman Tuhan berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik." Cara mengkeohkan pemimpin bukanlah bermaksud mendorong kita untuk menjatuhkan, menghancurkan pemimpin yang lain. Tapi ini mengingatkan kepada kita supaya jangan kita menjadi pribadi yang mengkeohkan pemimpin. Seperti pengalaman saya di Darjah 6 yang saya katakan, kami berulang kali diingatkan, jangan bising, jangan bising, jangan bising. Malah kami terus-menerus bising. Waktu kami diteriakan, sekarang kamu semua bising, malah kami semua diam. Karena itu menyedarkan bahwa apa yang kami lakukan sebenarnya adalah salah. Reverse psychology. Dan biarlah ini menyedarkan kita juga. Dan saya berdoa supaya ini yang terjadi kepada setiap kita. Yaitu, jadilah pribadi yang mengokehkan pemimpin, bukan mengkeohkan pemimpin. Kalau KO itu adalah singkatan knockout. Oke itu sebenarnya adalah singkatan all correct. Atau semua betul. Itu bukan berarti kita tutup mata apabila pemimpin melakukan kesalahan dan kita anggap semua betul. Tapi maksudnya adalah biarlah kita sebagai pemimpin bersama dengan pemimpin yang lain, kita mulai mempraktikkan ini, yaitu saling memperhatikan. Bukan jaga tepi kain orang, tapi kita saling menjaga satu dengan yang lain. Kalau ada yang perlu ditegur, tegur. Kalau ada kekuatan dia iktiraf, dorong dia. Dan supaya kita juga saling mendorong satu dengan yang lain dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Saling mendorong ini adalah, jadilah pemimpin. Ketika ada orang lain yang mulai lemah, ketika bertemu dengan saudara, mereka dikuatkan, mereka disegarkan, mereka bersemangat kembali. Mereka menjadi pemimpin yang menjadi hebat kembali. Karena saudara adalah pemimpin dan pribadi yang menolong pemimpin yang lain supaya menjadi oke. Dan bukan menyebabkan pemimpin lain menjadi keoh. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk perkongsian ini. Saya berdoa supaya setiap kami mulai diingatkan bahwa Tuhan, Engkau merencanakan kami supaya kami menjadi pemimpin dan pribadi yang saling memperhatikan dan saling mendorong satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghancurkan satu dengan yang lain. Dan biarlah Roh Kudus Engkau menolong setiap kami supaya kami menjadi pemimpin yang mengokehkan yang lain dan bukan mengkeohkan pemimpin yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.